Produsen Monoton TV datang menantang scene 2 take 2 shot 2. Thank you Zub. Yo man. Hello, what's up guys? Gue Fikri. Sebelum jauh kemana-mana, gue pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang ada di sini yang udah bantu. Despi, what's up? Game 2. Amang, clap, thank you banget ya. Yo. Balik lagi di konten datang menantang. Tapi nggak seperti datang menantang waktu episode 1. Ini episode 2-nya kita nggak turun lagi di lapangan, tapi kita pengen lebih ngobrol aja, di talk aja gitu. Di satu tempat gitu. Menurut gue ini cerita ini bisa banget di-share buat teman-teman gitu kan. Dan kebetulan narasumbernya ini ada teman gue sendiri dan pasti lu nggak asing sama mukanya. Kenalin bro. Yoi, halo semuanya, nama gue Reddy Mutakin. Panggilan Riyadi aja. Asoy. Astaga gimana? Nah, waktu itu gue sempet ke rumahnya main dan kayak nyeritain gitu kayak Fik, gue waktu itu kayak ada masalah gini-gini, problem gue gitu. Apaan? Tapi sama makhluk tak kasat mata. Wah apaan nih? Ntar dulu ya, mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di record gitu, biar bisa di-share di teman-teman internet yang lainnya. Nah, waktu itu gue baru sempet waktu di rumah lu nyerita tentang baru sampai kayak ada hantu, iblis, jin, apapun itu yang pengen ngobrol sama lu. Nah itu menarik banget, bisa diceritain nggak? Kayak gimana awal ceritanya? Siap. Kuy. Jadi gua klarifikasi dulu ya. Nggak tahu iblis, nggak tahu jin, nggak tahu apa. Iya, ntar suzon. Ya, ntar suzon jatuhnya kan. Gak enak juga gua kalau ngibahin mereka gitu kan. Jadi ceritanya tuh, gua punya temen nih. Ini kisah temen lo apa kisah lo sendiri? Kisah gua, cuman yang ngasih tahu temen gua. Karena mungkin gua masih husnuzon ya, berbaik sangka, mungkin dia bisa ngelihat mereka gitu kan. Jadi kosan gua tuh ada 5 kamar di lantai 2, 2 kamar di lantai bawah, di lantai 1. Jadi kan 2 lantai itu kosan gua. Tapi sorry sebelum jauh, kosan lu tepatnya lokasinya di mana? Ntar sensor aja nggak Di apa-apa. salah satu kota di Jawa Barat. Oke. Di Jawa Barat. Gak apa sebutin. Terus? Jadi gua ngekos di salah satu kota di Jawa Barat. Dan temen gua yang ngasih tahu ke gua, dia nggak sekos sama gua, Ben. Beda kosan? Yoi, beda kosan. Terus? Jadi gua sama dia tuh udah emang berteman dari mulai masuk kampus. Kita beda jurusan. Ya maklum lah, orang rantau SKSD nggak aneh gitu kan. Dan ternyata dia pun orang rantau. Dia Sama orang rantau. Orang rantau, dia orang Jambi. Ya. Dari kosan gua ke kosan dia jaraknya adalah 50 meter. Yang boleh tahan. Kita sering main bareng, kadang gua di kosan dia, dia ke kosan gua. Satu waktu dia bilang ke gua bahwa di kosan gua tuh ada hal-hal yang Tidak lazim. Iya, boleh dibilang tidak lazim. Di luar nalar teman-teman boleh. Jadi apa dia bilang apa? masih banyak orang kan di kosan gua tuh, masih misalkan adalah yang ngisi kamarnya gitu kan, nggak kosong. Dia bilang ke gua, ya di kamar lu, ini baru di kamar lu boy, di kamar lu, Tepat di kamar. di kamar lu Terus? ada 4 Penghuni lain. penghuni lain lah, biar enak digibahinnya gitu kan. Ada 4 penghuni lain. Tak kasat mata. Ya jelas lah, Iya, orang betul. gua gak ngeliat gitu kan. Terus? Oke kata gua. Terus apa lagi nih kata gua. Kebetulan kamar gua ada di lorong terakhir di belakang kosan gua. Settingnya udah horor. Deket WC, toilet lah, toilet. Fix horor. Toilet bukan umum sih, kayak buat semuanya. Ada 2 toilet yang satu Lampunya mati. kagak lah, gila. Nyala lampu aman. Lanjut. Intinya emang horor sih, karena suasananya emang kalau Bandung itu kan dingin. Nah, dia bilang di kamar mandi ya sekitaran dari luar kamar lu sampai mau ke area kamar mandi tuh lumayan ada banyak, cuman dia nggak nyebutin ada berapanya. Ya, mungkin dia juga nggak mau nakut-nakutin gua gitu kan. Cuman itu dia sampaikan ke gua karena ada salah satu nih Apa? makhluk lain yang pengen berinteraksi sama gua yang ada di kamar gua. Kebetulan di kamar lu dan pengen berinteraksi. Iya.
Gua tanya dong ke dia. Tapi sebelum lu nanya sama Nah. teman lu yang dari mana? Jambi. Jambi itu udah kan masuk ke kosan lu pasti rame orang kan. Iya. Lu sendirian apa ngekos gimana? Oh, gua ngekos berdua kebetulan. Dan ada teman lu juga, Ada jadi temen nggak gua terlalu dong. takut. Nggak terlalu takut. Terus? Gitu. Jadi pas dia cerita tuh memang masih banyak orang. Ah. Gua masih ada temen kamar kos. Ah. Yang lainnya pun masih ada pada ngisi. Oh, santai dong. Santai. Nah, kita kan nggak tahu ada pandemi ini gitu kan. Sebelum pandemi kan? Terus masih baru-baru lah. Jadi sebelum pandemi itu kita kuliah udah beres. Tinggal libur, boleh dibilang libur nanggung semester. lah. Oh, Libur nanggung kayak gitu, jadi libur nanggung. karena pandemi itu di rumah Nah, kan semuanya. iya, langsung kan ada pandemi, bener-bener pandemi, langsung semuanya di-cut kuliah. Teman-teman gua yang beda kamar, mereka memutuskan untuk berhenti ngekos. Berhenti ngekos dan pulang Berhenti kampung dulu, berhenti mengosongkan kamar. temen lu. Teman gua yang sekamar masih sama gua dong. Terus Cuman gak berselang lama, dia memutuskan untuk pulang dulu. jadi lu di kosan gede itu sendirian. Sendiri, coy. Cuman sama ada si bapak kosnya lah di bawah. Cuman Tapi gua si bapak kos gua jarang nggak interaksi bisa juga. ngaper, Iya lah, anjing. karena dia udah berkeluarga gitu kan. Nah, beda Terus, sama terus, yang terus. gua kepikiran kan tuh kata-kata dia. Gua sendiri kan posisinya. Oh, Tahu langsung dong. hawa Yoi panas dong. keinget omongan dia. Iya. Tapi sebelum itu kayak pernah ada interaksi dari Enggak si sih. makhluk itu Enggak, kayak enggak. ngeganggu tuh. Enggak. Dan gua berharap sih enggak mengganggu sampai kapan gitu. Ah, Cuman teman-teman gua yang beda kamar pernah mengalaminya. seperti Ada yang ngetok pintu kamarnya. seperti Itu sih kebanyakan. kayak gitu doang. Yoi. Terus Apa kayak lagi ya, kayak mungkin karena gue sih orang bodo amat gitu kan ya. sama yang kayak gitu. Iya, bodo amat gitu kan. Ya mungkin kalau ada suara-suara yang tidak masuk akal, gue positif aja, itu mungkin suara tikus itu kan, karena gue kan di lantai 2. Nah, logisnya gitu. Ternyata Jadi lu selalu berpikir rasional. iyalah, gila Dalam ini. kondisi apa? Nah, gue percaya, cuman gue nggak. Contoh baru dak. Yoi, gue percaya sama hal yang gituan, cuman ya bodo amat lah. Mereka gua gitu kan. Pas gue udah utarain lah semua yang gue rasain ke si teman gue ini, teman gue ternyata bilang, lu sering ngebatin ya, kata dia gitu. Dan kenyataannya Emang ngebatin, cuman bukan ngebatin gue ngenas apa gimana, gue emang suka ngomong sendiri dalam hati. Dan ternyata makhluk-makhluk itu ngedengar dan bisa. lu sering berdiskusi dengan diri lu sendiri lah. Yoi men, itu alasan dia kenapa ada salah satu makhluk yang pengen ngobrol sama gue. Mungkin lu yang terpilih sebenarnya ya kan. Bisa jadi teman-teman. Terus Tapi waktu sebelum lu nanya lagi ya, gue kasih cerita. Gue kasih tentang teman gue pun sama, yang sekamar. dia merasakan Dia ngerasakan karena dia pun kayak gue orangnya, nggak terlalu percaya dengan hal itu. Cuman dia percaya, cuman nggak terlalu sama kayak gue lah. nah, terus Dia pun sama, sering ngobrol sama diri sendiri. Tapi ya itu dia, mungkin gue yang dipilih karena gue yang emang sering mungkin dibilang nggak terlalu ngacauin sih, kayak gue lebih bodoh amat di situ. Jadi teman gue yang orang Jambi bilang, mereka sih, dia salah satunya pengen ngobrol sama kamu karena kamu udah lama di kamar itu, seenggaknya say hey atau apa, kata dia. Wah, kata gue apa urusannya gitu kan. karena lu Karena gue kan peduli rasional. di sisi itu Iya. kan. Dan terus kayak waktunya pas banget lagi, kebetulan lu udah tahu dikasih tahu dari si temen, let's say dia indigo lah ya. Yes, boleh dibilang kayak gitu. Temen udah bilang kayak gitu, teman-teman kosan lu pada cabut pulang kampung kan. Dan temen yang sekamar lu juga pulang kampung, dan lu keadaan sendiri di situ kan. Kemudian saat hari itu juga ada yang lu pikirin lu harus ngapain atau gimana, atau lu nanya lagi nggak ke si yang Jambi itu, kayak temen lu yang Jambi itu, sebut aja namanya siapa? Nah lu kesini kayak gimana, kayak minta saran kah atau sih bilang apa gitu, Kayak diskusi sih, gue minta saran, dia kasih saran. seperti apa? Nah, jadi timingnya emang pas banget. Teman-teman yang beda kamar udah pada cabut tuh. Ada yang cabut langsung ngosongin, ada yang pulang kampung dulu, nitip barang lah kasarnya gitu kan. Yang temen gue sekamar sama, kayak nitip barang dia pulang.
posisinya gue terakhir kan di kosan. Gue gak mikir apa-apa, mungkin ya karena gue emang orang terakhir gitu kan. Tetap berpikir rasional. Nomor satu rasional men. Cuman kita harus percaya kayak gituan kan. Iya. Di satu malam tuh pas banget nih, timingnya pas banget. Pas dia udah cerita ngobrol, gue balik ke kosan kan. Jam sekitar abis isya lah, 7:30. lu nggak nginep? Ya belum kan. Dulu gak kemarin pas timing itu nggak kepikiran. Jadi gua dari kosan dia habis ngobrol kayak gitu, membahas lagi lah. Gua balik, gua pikir tuh apa gua harus pulang, kayak kata gua gitu kan. Apa gua harus pulang bareng sama teman-teman yang lain gitu kan. Orang-orang udah pada pulang kok gua belum gitu kan. Ya udah gua besok gua pulang. Pas waktu itu di keadaan itu kan, gua coba tidur, ternyata nggak bisa tidur men. Asli. Apaan tuh? Kagak tahu, jadi gua ngantuk. Cuma pas merem bukan batin ya, lebih ke kata hati lah. Kata hati bilang jangan tidur gitu. Ayo masih buka mata, lihat. Bangun, lihat sekitar, lihat ruangan Ya kamar mungkin lu. karena perasaan lo juga yang kayak ada sedikit kepikiran. Ya pasti. Mungkin karena parno juga kan. Mungkin. Gue di kosan tuh dari jam 8 kalau nggak salah. Masih enjoy sampai jam 9. Oke lah sabi gitu kan. Mulai masuk jam 10-11 udah mulai parah tuh. Gila parah. Hawanya tuh emang udah beda banget lah. Malam cuman kayak rasa-rasa gue, mungkin gue yang perasaan atau nggak tahu gimana, kayak rame banget anjir di kamar gue gitu kan. Sumpah. Yoi, bukan rame pasar malam, cuman hawanya itu kayak ini siang. Paham. Kayak kok pengep lah kayak. Sip. Kayak banyak orang gitu. Tapi kadang lu di situ sendiri kan? Sendiri boy, udah pada nggak ada. Akhirnya gue chat. Masih tidur. Belum. Gue jadi aduh. Sudah pusing. bangun? Bukan anjir. Apaan? Udah tidur. Belum lihat. Kata dia gitu kan. Gue mau ke sana lah kata gue. Wah, kenapa nggak dari tadi? Kata dia kan tadi gue dari sana. Kenapa harus ke kosan dulu? Kata dia. Enggak, mau nginep lah. Ya udah sini kata dia. Gue udah tali ke kosannya, baru gue ceritain yang gue rasain gitu kan. Dan dia emang awalnya dia cuma cerita secara garis besar, dia rinciin tuh. Karena mungkin lu juga udah ngerasa. Iya. Yang pertama dia rinciin itu soal siapa yang pengen ngobrol sama gue. Gue kan orangnya rasional. Gue bilang aja, kalau jelek gue kagak mau, kata gue. Kalau parah kata dia gitu. Tapi lu bisa nge-request kata dia gitu. Maksudnya gue heran. Jadi kalau lu pengen, dia kan pengen ngobrol sama gue, dan lu pengen dia itu nggak menampakkan hal yang buruk. Lu harus mengucapkan dalam hati lu, bukan diomongin tapi dalam hati, karena mereka interaksinya dengan hati kata dia gitu. Gimana maksud lu gimana sih? Gue ngerti kata gue. Jadi lu bilangnya jangan menampakkan diri yang tidak aku sukai kata dia gitu kan. Cuman gue mikir lagi. Emang yang lu pengen apa? Bidadari? Ya cantik lah. Cantik menurut gue gitu kan, versi gue. Cantik ntar ya? Ya gue kayak gitu juga kan. Ketawa ya. Ya kan serem juga kalau gitu anjay. Lanjut kan. Nah, dia tuh kan bilangnya kalau lu pengen yang lu pengen, lu harus dalam hati, nggak boleh diucapkan gitu. Oh kayak gitu. Gua kan nggak, masa sih kata gua. Gua nanya lagi ke dia lah, emang lu tahu nggak sih ciri-cirinya kayak gimana? Dia bilang anak SMA, cuman yang zaman dulu. Wah kata gua, anak SMA boleh tuh. Wah serius lihat kata dia gitu kan. Tapi serius kalau lu mau, lu tinggal balik aja ke kosan. Bayangin bro, jam 11 malam gue disuruh balik lagi ke kosan, gila aja. Emang nggak kenal si iya. SMA itu. Nah, kata dia kan bocah SMA. Cuman kalau emang pengen menampakkan yang baik, lu harus lu bilangnya dalam hati, tapi yang kebalikannya kata dia gitu. Gue pengen yang buruk. Jangan menampakkan yang buruk gitu. Bukan gue pengen yang baik, gak boleh gitu kata dia. Karena dimensi mereka itu negatif semua. Wah, kata dia gitu. Terus dia bilang gini, kalau lu mau dia emang bener-bener cantik, lu harus bener-bener bilangnya jangan menampakkan yang buruk yang tidak aku sukai. Gua kan kesannya kayak sombong banget gitu kan. Kok gue sombong banget gitu gue gitu bilangnya. Dia bilang gimana sama gua? Hey, di dimensi sana tuh level sombong lu tuh masih rendah. Wah gila parah kata gua. Oh anjing. Gitu anjir. Jadi
gue memutuskan untuk nggak balik ke kosan Dan nginep sih. nginep karena gue minta apa sih, bukan saran, minta temenin ke dia. Boleh gue balik ke kosan, gue Asalkan temenin. asalkan temenin gitu kan. Dia bilang nggak bisa, dia cuma pengen ketemu sama lu ya, kata dia gitu. Si makhluk ini pengen ketemu sama lu. Atau apakah mungkin emang semalu kita tuh emang udah di tempat situ udah dari Udah lama mungkin gitu kan. Tapi lu nanya gak sih kayak, dia mau ngomong apaan gitu ya, atau Gue nanya dia pengen ngomong apaan, dia terus sama jawab. kenapa sih dia pengen sama gua, Terus kenapa nggak ke yang lain gitu, gue gitu kan. Dia cuma jawab itu urusan lu sama dia, gua gak tahu, gua cuma nyampein apa yang dia bilang ke gua. Jadi si makhluk ini bilang ke dia, tolong mungkin si Riyad jangan sampai kemana-mana, pengen ketemu gitu kan. Gua kan minta alasan, ketemunya mau apa gitu kan. Dia bilang, dia juga masih mungkin jawabnya, mungkin mau nitip sesuatu kata dia gitu. terus Ya gua gak percaya lah. bahkan lu dititipin apaan Iya. ya malas banget Nah, anjir. cuman dia ngasih jawaban lagi ke gua. Contohnya kalau misalkan lu nitip handphone ke gua nih, gua pasti jaga dong, amanah. Ya, terus Dia bilang kalau makhluk gitu nitipin sesuatu ke lu, emang lu nggak mau? Kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. ya Gua kan langsung, iya juga ya. Cuman kan kita beda alam. Lah emang kenapa? Emang amanah harus sama alam yang sama? Ya oke lah, oke kata gua gitu kan. Cuman emang terima argumen dia. gue terima argumen dia, cuman gue tetap gak mau balik ke kosan. Datang menantang. Ya, jadi kayak mungkin dari kisah lu bisa kayak tarik pesan buat teman-teman yang nonton. Seperti hal itu pasti bakal datang ya nggak sih? Pastilah, Buat pasti. semua orang dan emang kalau gue sendiri pernah aja kayak diganggu dikit-dikit aja gitu, nggak cuman kalau ada, atau mungkin gue nggak nanya kayak ke teman gue, nggak tanya teman yang memang paham dan nggak tahu gitu, nggak tahu. Cuman gue pernah aja, dan mungkin itu bisa datang juga sama teman-teman yang lain yang nonton. Dan mungkin dari kita mungkin cuma tadi ya mentalnya persiapkan, dan lu harus bisa, dan bisa diambil dari kisah Riyad. Gue suka banget ketika dia berpikir rasional, itu bagus banget sih. Maksud gue ketika lu berpikir rasional, semua hal yang memang menurut lu itu mistis itu akan hilang. Yoi, betul. Kayak gelas jatuh, ya lu aja sendiri nyimpen gelasnya deket mau jatuh, Kurang pas. ya nggak sih gitu. Maksud gue berpikirlah seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai sangat deep banget obrolannya tentang mistis itu, mau lu percaya lu monggo gitu kan, balik lagi sama teman-teman gitu. Tapi buat lu sendiri kayak ada yang mau lu sampein nggak? Kalau dari gue sih buat teman-teman yang emang pernah atau belum, siapin mental. Kalau takut jangan berlebihan, itu aja sih. Sama satu hal lagi boy, kalau lu mulai ngerasa hal-hal yang gak janggal atau gimana gitu kan, intinya sih cuma satu kuncinya, sadar diri. Sebelum lu ditegur, lu harus negur diri lu sendiri. Iya benar. Misalkan yang tadi lu bilang gelas jatuh, nah mungkin kalau lu percaya hal yang begituan, ya lu harus sadar diri. Oh mungkin kelakuan gua di tempat ini nggak sesuai. Iya, gitu. semua hal pasti ada sebab dan akibat gitu. loh. Ya ada akibat itu berarti sebabnya lu sendiri. Yo, gitu kan, lu betul. harus lebih ngobrol sama diri lu sendiri. Ya pokoknya sekali lagi gua mau ucapin thank you Despi, kami berdua, thank you Yusuf yang udah tidur. Thank you banget ya, kisahnya bisa di-share ke teman-teman yang nonton. Kita ketemu lagi di episode kedua Datang Menantang. Mungkin bisa lebih seru lagi episode 3-nya. Episode 2 Datang Menantang. Close.